Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang saat ini sedang monitor chart pergerakan XAU USD. Hari ini hari Selasa tanggal 12 April 2022, kita lihat satu hari yang kemarin pergerakan meskipun didominasi oleh buyer tetapi sempat zigzag ya, sempat naik turun dalam posisi ring yang sama ya, sempat naik dengan cukup kuat, kemudian ditolak kembali oleh seller dan pada akhirnya naik kembali meskipun hanya setengah. Kalau kita lihat, kalau kita gabung dari merah, dari hijau dan merah, ini tentu tetap masih akan didominasi oleh hijau ya. Ini seperti ini, kita gabung merahnya, kalau kita kasih warna begini. Kemudian berikutnya diikuti oleh candle warna hijau ya. Ini hijaunya di sini. Warna biru, warna hijau, sorry ya. Warna hijau sebelumnya. Ini kalau kita lihat seperti ini. Ya, ini hijau. Kemudian hijau ketemu dengan merah, maka ini jadi netral ya. Hijau ketemu merah, ini jadi netral, jadi sumbu yang panjang. Sehingga kita anggap ini hijau dan merah ini selesai melebur jadi satu, menjadi sumbu yang panjang. Akhirnya terbentuk sumbu, karena di atas sudah ada sumbu, maka mulai dari sini. Ini sumbunya di sini. Kemudian setelah itu merah mulai muncul kembali, sehingga kalau kita tarik, bukan merah, hijau muncul kembali, sehingga kalau kita tarik sumbu di atas, kemudian yang di bawah adalah hijau. Maka kalau kita lukiskan hijaunya sekian, kemudian diikuti oleh sumbu dengan panjang yang hampir sama, bahkan lebih panjang sedikit ya. Oke, ini kalau kita tarik garis seperti ini, kira-kira terbentuknya seperti ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana terbentuknya ini, kombinasi candle ini, kita bisa lihat di time frame daily ya, kita bisa lihat di time frame daily. Di time frame daily kita temukan posisinya tadi seperti yang kita kombinasi, yang di atas itu melebur atau tadi sempat naik dan turun dengan posisi hijau dan merah, kemudian melebur menjadi sumbu yang panjang, berikutnya naik sampai di sini. Kalau kita gabung, kita kombinasi, bodinya cukup panjang, kemudian di bawah juga ada penolakan, di atas penolakannya sangat panjang, lebih panjang dari sumbunya, artinya tekanan seller akan sangat kuat nantinya. Tetapi jangan lupa tetap didominasi oleh warna hijau. Baru kita lihat nanti historinya ya, histori ke belakangnya. Kalau kita melihat dari beberapa hari terakhir, hijau memang dia mulai sempat datar, kemudian mulai menguat ya, muncul momentum yang 2 hari yang lalu sudah kita sampaikan, momentum ini masih akan berpeluang naik lagi hingga mendekati level di atasnya. Ya, ternyata mendekati, bahkan mencoba untuk lewati, tapi gagal breakout di sana, gagal ya, sehingga ditutup dengan posisi volume di bawah. Nah, dari gagalnya melewati levelnya ini, satu mengindikasikan bahwa buyer cukup berat untuk menembus level psikologisnya ya. Buyer cukup berat untuk mempertahankan kemampuannya untuk melewati resistennya. Kemudian kalau kita amati dari volume, dari bodinya kita bandingkan dengan 1 hari sebelumnya, ini jauh lebih kecil, artinya ada penurunan kemampuan buyer. Sehingga kesimpulan awalnya adalah buyer
mencoba untuk menekan kembali tetapi berat dan mulai melemah, dan ini bisa menjadi tanda awal akan berakhirnya ya tren kecil, ya bukan tren kecil tapi kemampuan buyer ya, karena posisi sampai sekarang berada di area yang datar ya, tidak ada tren di sana ya, sehingga nanti ketika masih berada di area ini ya akan selalu berada di dalamnya, naik turun begitu ya, sampai keluar dari zona ini. Maka kemungkinan hari ini akan bergerak turun ya, akan bergerak turun meskipun nanti tetap ada perlawanan dari buyer. Oke, kita masuk di time frame yang kecil untuk mendetek, untuk melihat peluang-peluangnya di sana. Yang terdekat dari running dulu, kita ukur dulu untuk ringnya ya, biar kita nanti lebih gampang. Ringnya satu hari kemarin kira-kira bergerak di antara 3.000-an ya, 3.000 sekian ya, mendekati 3.000. Kemudian untuk saat ini kita baca tidak ada kecenderungan yang berarti. Secara umum ini yang terdekat bergerak ke atas ya. Kemudian yang terakhir saat ini berjalan merah, sempat naik tadi, ada beberapa kali sempat naik ditolak, ada beberapa kali sempat naik ditolak dengan posisi di bawah yang tebal, artinya lebih cenderung turun. Karena itu kita mengambil peluang sell dulu dari yang terdekatnya. Kita ambil yang terdekat dulu, kemudian nanti targetnya di sumbunya. Oke, biar kita tidak kehilangan momentum, kita bisa ambil peluang sell dulu di sini ya. Sell stop 1950.65. Target yang lebih jauh berada di sumbunya di sini atau di levelnya di sini. Oke, ini sekitar 360 ya. 360, atau kita bisa taruh di sumbunya yang sebelah kiri yang terdekat di sini. Ya. Kita bisa taruh targetnya di area level ini. Kita kasih tanda ya. Kenapa kecil sekali ya? Karena target kita adalah target per transaksi ya, sehingga memudahkan terjangkaunya dan tercapainya, nah kita taruh di situ. Kemudian kalau kita pengen yang lebih panjang ya, nanti tentu lebih berat ya, sampai di levelnya ini 900, tapi berat. Saya tidak rekomendasikan terlalu jauh. Berada di level ini kita mesti harus balik badan dulu untuk ambil koreksinya. Di sini kita ambil buy limit. Buy limit di 1941.12 ya. Ini memanfaatkan koreksi karena ini masih cukup jauh dari ringnya, sehingga peluang nanti lanjut turun masih terbuka sangat lebar sekali. Sell stop kita terapkan setelah melewati levelnya di situ ya. Setelah melewati levelnya. Ya, buy limit hanya kita gunakan untuk koreksi karena masih cukup jauh. Ini bisa jadi nanti bisa lanjut turun ketika dia sudah melewati hijau sebelumnya. Ini kita bisa lanjut dengan sell stop di 1938.12. Ya, nanti silakan diuji ditempatkan. Kemudian targetnya di sini. Target kita taruh dengan warna yang berbeda untuk membedakan. Ini targetnya cukup jauh, jangan terlalu jauh, nanti tidak kedapatan nanti. Ya, kita taruh di sini sekitar 500 ada tadi. Oh, enggak ada. Oke, kita turunkan sedikit. Ya, mendekati levelnya. Oke, ini untuk targetnya berada di 1931 ini ya. Kasih warna berbeda.
Di puncaknya kita kembali lakukan koreksi ya. Di puncaknya kita kembali lakukan koreksi di 1927 ya, kita lakukan koreksi di sini dengan buy limit 1927,89 ya, kira-kira seperti itu. Dasarnya apa? Di sini ada penolakan, ada penolakan di sana, kita jadikan sebagai area untuk titik reversalnya ya. Kalau kita ukur dari ringnya, ini kemungkinan mendekati, sehingga saya taruh di situ. Meskipun ada peluang lebih besar lagi, kita mengambil lebih pendeknya, mendekati di situ. Kemudian yang di atas kita bisa berikan dulu untuk titiknya, taruh di atasnya level yang lebih dekat atau level yang ada di sana. Kita ambil posisi buy stop setelah melewati levelnya ya. Anggap saja ini lewat dari levelnya, berarti breakout di sana. Buy stop di 1957.02. Taruh di sana. Targetnya nanti di level atas. Di 1963. Kenapa cukup jauh yang di atas? Karena level terdekat di situ. Kemudian untuk sumbunya kita taruh untuk koreksi di sini. Sell limit di 1969.43 ya, nanti dipastikan akan dapat potensinya ya, karena kita lihat ada cukup peluang yang ada, tidak banyak level sebelah kiri, sehingga kita memudahkan kita menentukan titik entry kita dan potensi yang akan besar kita dapatkan. Silakan diuji, nanti kalau tidak dapat sell stopnya, saya pastikan limitnya yang kena nanti ya. Oke, mungkin ini yang bisa kita berikan untuk pemetaan pagi ini di XAU USD. Ada beberapa catatan, yaitu level yang harus kita perhatikan. Di sebelah kiri ada level, di sebelah atas ada level juga. Kemudian posisinya masih di tengah. Secara umum trennya bergerak naik ya, secara umum trennya bergerak naik, namun demikian ini masih berada di area koreksi ya. Kalau kita lihat ini masih berada di area koreksi atau retracement. Nih tengah-tengahnya di sini masih berada di area retracement dan memantul ke atas, sehingga nanti ketika turun kita uji lagi di tengahnya hijau ini, di tengahnya hijau ini ya. Kalau lewat ke bawah lebih baik kita ikut sell dulu ya, sampai di level ini, di area limit ini. Ketika nanti bergerak turun dan memantul lagi melewati level pertama, melewati level lagi, berarti bisa kembali nanti pullback, menguat kembali buyernya. Sampai saat ini masih berada di tengah ya, tidak ada tren di sana, masih berada di wilayah koreksi ketika naik. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita berikan, bisa memanfaatkan peluang yang ada, memaksimalkan profit kita, menjaga konsisten profit kita, dan mampu meminimalkan kerugian dari yang kita sudah lakukan. Terima kasih, selamat pagi, salam profit dua arah.